Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari surat Al-Maidah. Kita masuk pada ayat 27 dan insyaallah sampai ayat 32 pada malam hari ini, bercerita tentang kisah dua anak Adam, itu Qabil dan Habil ya. Saya akan tuliskan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala Atlu alaihim naba'a bunai Adam bilhaq ya, idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yataqabbal minal akhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bacakanlah wahai Muhammad, watlu, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka, alaihim maksudnya kepada mereka, pada mereka ya, tentang naba'a bani Adam, kabar tentang dua anak Adam, kabar tentang dua anak Adam, bilhaq, dengan cerita yang benar. Idh qarraba qurbanan, tatkala keduanya berkorban, yaitu memberi sesembahan atau kepada Allah Subhanahu wa taala, fatuqbila min ahadihima, diterimalah dari salah satunya, walam yataqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang kedua. Baik. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan bacakanlah, watlu alaihim. Ini kata perintah ya, dan bacakanlah, yang menunjukkan bahwasanya kisah ini penting ya. Ini menunjukkan ya, kisah ini penting. Sehingga Allah menyuruh untuk membacakannya. Alaihim, kepada mereka. Siapa mereka di sini? Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi, yang mereka adalah orang-orang yang hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hasad. Kata Allah Subhanahu wa taala, hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad sehingga tidak mau beriman kepada Nabi ya. Mereka hasad, tidak mau beriman kepada Nabi. Jadi seakan-akan Allah menyuruh Nabi bacakan tentang kisah ini karena ada kaitannya
dengan hasadnya anak Adam salah seorang kepada yang lainnya, ya. Jadi wahai orang Yahudi, kalian hasad, dan perkara hasad sudah pernah ada sebelumnya, yaitu sebagaimana anak Adam hasad kepada saudaranya, akhirnya dia pun yang merugi. Dia membunuh dan dia merugi. Sebagian ahli tafsir seperti Al-Qurtubi mengatakan, apa kaitannya ayat ini dengan sebelumnya? Ya, kaitannya adalah untuk menjelaskan bahwasanya asyarul qadim. Kata Al-Qurtubi, apa kaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Yaitu untuk menjelaskan bahwa asyar qadim, kejahatan itu sudah dari dulu. Kejahatan itu sudah dari dulu. Maksudnya apa? Orang-orang Yahudi, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena mengikuti hawa nafsunya, ya. Sampai mereka berusaha membunuh Nabi SAW sebagaimana dilakukan oleh Bani Nadir, kemudian diikuti oleh Bani Quraidah, ya. Mereka ingin bunuh Nabi SAW. Bahkan sebelumnya mereka membunuh waqatlahumul anbiya, membunuh para nabi. Itu perkara yang kejahatan yang sudah ada. Sebelumnya sudah ada kejahatan yang lebih lama lagi, yaitu anak Adam membunuh saudaranya. Jadi asyarul qadim. Dan ini adalah peringatan kepada orang Yahudi, ya, bahwasanya kalian akan merasakan kerugian, dan juga taslih bagi Nabi, yaitu pelipur lara bagi Nabi, bahwasanya apa yang dilakukan orang Yahudi, mereka tidak beriman kepada Nabi SAW, mereka mengikuti hawa nafsu mereka, adalah perkara bukan perkara yang baru. Ya, mereka hasad, ya, sebagaimana hasadnya anak Adam kepada saudaranya, dan sebagaimana hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Taib. Watlu alaihim, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam bil haq. Kisah tersebut benar, ya. Allah yang cerita, ya. Ya, sebagaimana dzalika Isa bin Maryam qaulul haqqi alladzi fihi yamtarun. Seperti Allah mensifati tentang kisah Isa bin Maryam. Inilah kisah Isa bin Maryam yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya yang mereka meragukan atau mereka perdebatkan, ya. Namun yang benar kisah yang Allah sampaikan, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah manusia, putranya Maryam, bukan Tuhan, ya. Tidak disalib, ya, dan seterusnya, ya. Demikian juga kisah dua anak Adam ini Allah ceritakan dengan benar, ya. Tidak ditambah-tambahin, bukan dongeng, benar-benar cerita yang benar. Kabar tentang dua anak Adam. Dua anak Adam siapa? Ada dua pendapat. Jumhur ulama, jumhur ahli tafsir, dan rata-rata seluruh ahli tafsir, ya, mengatakan bahwasanya dua anak ini adalah dua anak langsung Adam. Adam dan Hawa. Diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri. Yang kedua diriwayatkan dari Hasan Al Basri. Al Hasan, dua anak Adam ini maksudnya adalah dua manusia di zaman Bani Israel. Hasan Al-Basri berdalil bahwasanya karena syariat kurban, yaitu memberikan pengorbanan atau sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang api membakarnya, itu baru terjadi di zaman Bani Israel, ya. Tetapi ini dibantah oleh para ulama, nanti akan sebutkan bahwasanya inilah pendapat yang benar. Pendapat yang benar, dan bahkan Ibnu Katsir mengatakan riwayat dari Al Hasan yang menyatakan dua anak Adam ini adalah anak-anak Bani Israel, bukan anak Adam langsung. Ini riwayatnya, sanadnya dipertanyakan, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang benar pendapat jumhur ahli tafsir, dua anak Adam ini adalah benar-benar anak langsung Nabi Adam alaihissalam. Apa hujahnya? Dalilnya banyak, ya. Dalilnya pertama, kesepakatan ahli tafsir.
Yang kedua, zahir ayat. Zahir ayat mengatakan dua anak Adam. Berarti ya asalnya dua anak Adam, berarti anak langsung. Kalau bapaknya bukan Adam, bapaknya langsung bukan Adam, akan disebut anak bapaknya, tapi disebut anak Adam berarti anaknya langsung. Kemudian yang ketiga, nanti disebutkan dia tidak tahu cara menguburkan, ya. Qabil tidak tahu cara menguburkan Habil. Habil yang telah dia bunuh, ya. Berarti ini pembunuhan pertama. Berarti ini pembunuhan pertama. Kalau seandainya pada Bani Israel, berarti sudah terjadi pembunuhan-pembunuhan sebelumnya. Masalah kubur mengubur sudah hal yang diketahui oleh manusia. Yang kemudian hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, ma min nafsin kutilat zulman illa kana li ibni Adam kiflun, ya. Tidaklah seorang terbunuh pun secara kezaliman kecuali anak Adam yang pertama, Qabil, juga mendapat dosa. Kenapa? Li'annahu awwala man sannal qatl. Li'annahu awwala man sannal qatl. Karena Qabil yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Sehingga semua orang yang membunuh dosanya dia juga kebagian. Li'annahu awwalu man sannal qatla. Man sannal qatla. Baik. Jadi pendapat yang benar bahwasanya pendapat jumhur ahli tafsir yang dimaksud dengan anak Adam ini anak Adam yang sesungguhnya. Kebanyakan salaf menyatakan anak Adam tersebut namanya Qabil dan Habil, ya. Ya. Qabil dan Habil. Kemudian bagaimana kisahnya? Idz qarraba qurbanan, tatkala mereka berdua berkorban. Apa sebab mereka berkorban? Disebutkan oleh para ahli tafsir, ya. Dan tadi Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan perkataan para salaf yang kita menjadikan sandaran dalam menafsirkan ayat ini. Kata Ibnu Katsir dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang hasan, bahwasanya intinya banyak riwayat-riwayat di antaranya menyebutkan sebabnya kenapa Qabil membunuh Habil, karena Adam alaihissalam ketika menikah atau ketika turun ke bumi bersama Hawa, maka Hawa punya anak. Hawa punya anak, setiap dia melahirkan selalu pasangan laki dan perempuan. Selalu pasangan laki dan perempuan, demikian. Melahirkan laki dan perempuan. Kemudian melahirkan lagi laki dan perempuan. Melahirkan lagi laki dan perempuan. Kemudian dari lahir satu perut laki dan perempuan. Kemudian satu perut lagi laki dan perempuan. Satu perut lagi laki dan perempuan. Akhirnya terjadilah pernikahan. Ketika semuanya masih saudara, tapi Allah mensyariatkan pernikahan, yaitu satu perut ini menikah dengan perempuan dari perut yang lain. Ya, tidak boleh kembar ini laki dan perempuan nikah bareng, enggak boleh. Tapi dia boleh nikah dengan perempuan dari kelahiran yang berikutnya. Demikian juga laki-laki ini hanya boleh perempuan sini hanya boleh menikah dengan laki-laki dari kelahiran berikutnya, dari kembar yang lain. Adapun satu kembar berdua nikah tidak boleh. Maka ternyata Allah mentakdirkan Qabil ketika lahir dia punya kembaran perempuan sangat cantik. Sementara Habil ketika dilahirkan oleh Hawa, dia punya kembarannya tidak cantik. Dia punya kembaran tidak cantik. Sehingga tatkala mau dinikahkan Habil dengan kembarannya Qabil tidak terima. Dia protes pada Nabi Adam, ya, dia tidak setuju. Dia bilang sama Habil, pertama saya kakak, ya, kamu harus nurut sama saya. Yang kedua, ini adalah lahir bersama saya lebih berhak untuk menikahinya karena dia sepurut dengan saya, ya. Intinya dia tidak mau terima. Padahal aturan syariat ketika itu tidak boleh satu perut kembaran nikah bersama, tidak boleh, harus dari kembaran yang lain. Akhirnya Nabi Adam menyuruh untuk memberi korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan bahwasanya Qabil, kebanyakan salaf menafsirkan Qabil adalah petani dan dia menanam gandum, banyak sumbul, ya, banyak hasil-hasil gandum. Sementara Habil dia beternak kambing, ya. Makalah pergilah mereka berdua. Itulah idz qarraba qurbanan, tatkala mereka berdua memajukan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Habil punya kambing yang sangat dia sayangi, ya, yang sangat dia senangi, maka dia gemuk, dia bawa dan dia korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Habil membawa sebagian ini Habil membawa kambingnya, Qabil membawa tumbuhan ya, gandum dia bawa untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menunggu, tiba-tiba datang api kemudian memakan kambingnya Habil. Sementara api tidak memakan sesembahannya Qabil, yaitu gandumnya tidak dimakan oleh api. Dan ini menunjukkan tidak diterima. Dan ini berlaku sampai pada syariat Nabi-Nabi Bani Israel ya. Kalau terjadi peperangan mereka tidak boleh makan gonimah ya. Gonimah harus ditaruh, dikumpulkan. Yang halal gonimah cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara, dikhususkan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya uhillat liyal ghanaim, aku dihalalkan ghanimah. Kalau nabi-nabi terdahulu mereka perang, ghanimah dikumpulkan, nanti datang api memakan ghanimah tersebut, hilang, ludes api dari langit. Subhanallah. Bagaimana mukjizat-mukjizat zaman dahulu. Kemudian Qabil dan Habil meletakkan ya sesajen mereka, kalau bahasa kita, 1 kambing, 1 gandum. Ternyata kambingnya Habil dimakan oleh api, berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tumbuhan gandumnya Qabil tidak diterima. Kata Allah, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterimalah dari salah satunya, yaitu dari Habil ya. Wa lam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima dari Qabil. Qala la aqtulannak, kata Qabil, qala la aqtulannak, la aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Qabil berkata, Qabil berkata, sungguh benar-benar aku akan membunuhmu. Habil berkata, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Taib, ketika Qabil tidak diterima korbannya, maka dia pun hasad. Di sini lihat, Qabil hasad. Hasadnya mengantarkan kepada membunuh saudaranya, mengantarkannya untuk membunuh saudaranya. Subhanallah, hasad ini luar biasa ya. Makanya dikatakan awwalu dzambin usiyallahu fis sama hasad, wa awwalu dzambin usiyallahu fil ard hasad. Kata sebagian salaf bahwasanya dosa yang pertama kali terjadi di langit, Allah dimaksiati, adalah hasad, yaitu hasadnya iblis kepada Adam. Dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi, Allah dimaksiati adalah hasadnya Qabil kepada Habil. Ya, oleh karenanya hasad ini berbahaya. Bahkan hasad terjadi pada saudara. Lihat bagaimana Qabil hasad kepada Habil, akhirnya membunuh Habil. Lihatlah bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ikhwatu Yusuf, mereka hasad kepada Nabi Yusuf, mereka hampir bunuh. Ya, mereka hampir bunuh Yusuf. Sampai ada yang berkata, la taqtuluhu. Ya, jangan bunuh la taqtulu Yusuf. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Jangan bunuh Yusuf. Alquhu fi ghayabatil jubbi, sudah lemparkan dalam sumur saja. Tetapi mereka sampai ada rencana tatkala saudara-saudaranya hasad kepada Yusuf, ada yang merencanakan untuk bunuh Yusuf. Tapi akhirnya mereka tidak bunuh, tapi mereka melemparkan di dalam sumur, dijual menjadi budak. Ya, padahal itu adik mereka sendiri. Ya. Jadi hasad ini sangat berbahaya ya. Hasad sangat berbahaya. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia mengeluh, dia mengatakan, Ustaz,
Dia bilang istrinya atau siapanya disantet Ustaz. Siapa yang santet? Saudaranya sendiri, adiknya atau kakaknya. Loh, kasih tahu enggak boleh. Sudah Ustaz, dia sudah tahu Ustaz kalau santet itu haram. Bahkan dia belajar di pondok. Loh, kenapa dia masih santet? Karena dia hasad Ustaz. Saking hasadnya. Bayangkan dia sudah tahu santet itu haram, tetap aja dia gara-gara hasad maka dia santet saudaranya sendiri. Ini terjadi ya. Oleh karenanya ikhwan, ya, hasad ini adalah akhlak yang sangat buruk. Kalau Anda terjangkiti dengan hasad, sungguhnya Anda sedang berakhlak dengan akhlaknya Qabil, Anda telah berakhlak dengan akhlaknya iblis, dan Anda berakhlak dengan akhlaknya Yahudi. Lengkap sudah, apa yang kurang lagi? Akhlaknya makhluk-makhluk yang sangat buruk. Maka lawan, kalau ada hasad maka lawan. Jangan dibiarkan bertokol di dada kita, lawan ya. Semaksimal mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ghil, yaitu penyakit hati kepada orang beriman yang lainnya. Ya, innaka raufur rahim, sungguhnya engkau maha lembut dan maha penyayang. Baik. Ketika dia mengancam Habil untuk dibunuh, Habil berkata, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanyalah Allah menerima orang yang bertakwa. Seakan-akan dia berkata, "Apa salahku?" Ya, Habil berkata, "Apa salahku sehingga engkau ingin membunuhku?" Ingin membunuhku. Dia nasihati kakaknya. "Apa salahku sehingga engkau ingin membunuhku?" Aku diterima karena ketakwaan, ya. Diterimanya kurbanku karena ketakwaan. Terus engkau cemburu ingin bunuh aku, apa salahnya? Apa salahnya? Kemudian dia berkata, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak." Kata Habil, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin." Kata Habil, kalau kau bentangkan tanganku, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau kau bentangkan tanganmu untuk membunuhku, kalau kau bentangkan tanganmu untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadi liaqtulak, aku tidak akan membalas, akan membentangkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut dengan Allah, penguasa alam semesta. Jadi ketika saudaranya ingin bunuh, langsung Habil berikrar, "Wahai saudaraku, apa salahnya aku? Diterima karena aku bertakwa. Kalau kau ingin diterima, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Disebutkan bahwasanya Habil ketika memberikan kambing, dia pilih kambing yang terbaik yang sangat dia cintai. Sementara Habil dia pilih kambing yang terbaik untuk dia jadikan sajian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qabil dia milih gandum yang kurang bagus, ya. Maka Habil mengingatkan, sungguhnya ya kalau mau diterima ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak akan, kalau kau ingin bunuh aku tidak akan balas, ya. Aku tidak akan balas, ya. Ma ana bibasiti yadi liaqtulak. Kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin. Karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, ma annahu kana asyaddar rajulain. Padahal dia yang paling kuat daripada Qabil. Kalau dia melawan bisa. Habil ini meskipun adik, dia lebih kuat tenaganya. Dan dia bisa ngelawan Qabil. Tapi dia tidak mau melawan Qabil. Makanya dia mengatakan, aku tidak akan bentang tanganku untuk membunuhmu. Kalau mau aku bisa. Aku bukan karena penakut. Tapi apa? Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan, rasa takut ini, rasa takut menghalangi orang untuk bermaksiat.
Padahal dia lebih kuat daripada Qabil. Ya. Kemudian dia berkata, "Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar." Berarti kan, ya. Setelah itu Habil berkata, "Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin." Kata Qabil kepada Habil, aku ingin engkau membawa dosaku dan dosamu, fatakuna min ashabin nar, maka engkau menjadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'udz zalimin, dan ini adalah balasan bagi orang-orang zalim. Perhatikan, mulailah Habil menasihati kakaknya Qabil. "Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmik." Dia berkata apa? Aku tidak mau berdosa. Ya, aku tidak mau kalau kau mau melakukan, kau tanggung dosaku, aku tidak mau. Kenapa? Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Jika bertemu dua orang muslim dengan bawa dua pedang, dua-duanya bertemu, kata Nabi, "Fal qatil wal maqtulu finnar," yang membunuh dan terbunuh di neraka jahanam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, kalau masuk neraka pembunuh jelas ya Rasulullah. Fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?" Kata Nabi SAW, "Innahu kana harisun ala qatli sahibi." Dia tadi ingin bunuh saudaranya, cuma dia kedahuluan. Dia tadi ingin bunuh saudaranya, tapi dia kedahuluan. Maka kata Habil, aku tidak mau bawa dosa. Kalau aku berperang dengan engkau, kemudian aku yang bunuhmu, aku berdosa, tidak mau. Aku ingin kau yang bawa dosaku. Ya. Kenapa? Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya engkau membawa dosaku, maksudnya bukan kau menanggung dosaku, tetapi dosa qatli, dosa membunuhku dan juga dosa-dosamu sebelumnya. Dosa-dosamu sebelumnya. Ya. Kalau kau membunuhku, kau akan berdosa, kau akan menanggung dosa membunuhku, dan kau akan bawa nanggung dosa-dosa sebelumnya yang kau lakukan, dan kau akan termasuk penghuni neraka, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh ahli tafsir, maksudnya Ibnu Abbas sedang Habil sedang menasihati Qabil, ya. Karena kalau kita baca zahir daripada ayat ini, "Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar." Sungguhnya aku ingin kau bawa dosaku dan dosamu, kemudian kau masuk neraka. Seakan-akan dikatakan Habil ingin Qabil masuk neraka, padahal bukan. Bukan seperti ini maknanya. Maknanya Habil sedang menasihati Qabil. "Wahai Qabil, kalau kau bunuh aku, ingat kau akan tanggung dosa membunuhku. Aku tidak bawa dosa karena aku tidak melawan. Kemudian kau akan menanggung dosamu. Kalau kau sudah membawa dosa membunuhku dan membawa dosamu, kau akan masuk neraka. Hati-hati, itulah balasan dari orang-orang yang berbuat zalim." Dia nasihati kakaknya, jangan kau lakukan. Jangan kau lakukan. Kenapa? Karena kalau orang sudah bertemu dua orang muslim yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Oleh karenanya para sahabat, para ahli tafsir ketika menyebutkan ayat ini, mereka membawakan hadis-hadis Nabi SAW jika terjadi fitnah. Kalau terjadi fitnah, kata Nabi SAW, al-qa'id khairun minal qa'im, wal qa'im khairun minal mashi, wal mashi khairun minas sa'i. Kalau terjadi fitnah, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Jangan ikut-ikutan. Apalagi fitnah yang luar biasa, terjadi pertumpahan darah, udah jangan ikut-ikutan, diam aja. Kenapa? Yang terjadi sama kaum muslimin. Beda kalau orang kafir lain cerita. Jadi perang ya ikut perang, tapi ini sama kaum muslimin. Ya, kalau terjadi fitnah bisa terjadi, kita tahu dua-duanya kaum muslimin.
kelompok ini sudah yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berusaha berlari ke sana. Jangan ikut-ikutan sudah, dia diam. Orang bilang ente enggak ikut, ente enggak, sudah lah ini kaum muslimin semuanya. Gimana saya mau campur dalam hal tersebut? Ya. Sampai terjadi sebagian fitnah. Kita tidak bicara zaman dulu, zaman sekarang. Saya punya teman dulu dari Libya. Sekarang dia sudah pulang ke Libya. Doktor, saya bilang, "Ya akhi, kapan nanti pulang ke Libya?" Libya lagi perang sekarang. Ketika Gaddafi meninggal dunia, terjadi dualisme kepemimpinan sehingga terjadi sampai teman saya pernah makan bareng dia meninggal di sana. Meninggal gara-gara ada dua suku dua kabilah yang sedang bertikai, dia masuk, dia mendamaikan. Akhirnya damai, ketika dia pergi setelah mendamaikan ditembak dari belakang, tidak tahu siapa yang menembaknya. Sampai teman saya masih ingat, dia berkata kepada saya, "Firanda, saya tidak tahu. Kalau saya pulang sekarang, kalau saya dibunuh, saya tidak tahu kenapa saya dibunuh." Saking hebatnya fitnah ketika itu. Mudah-mudahan sekarang sudah menjadi baik ya. Tapi intinya, ketika terjadi fitnah antara kaum muslimin, lebih baik menjauh. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada. Mungkin jangan ngomong, diam. Jangan sampai omongan kita menimbulkan api kemarahan dan terjadi fitnah, akhirnya ada yang terbunuh gara-gara provokasi yang kita ucapkan. Ya. Kita menyeru jihad lawan orang Islam sendiri. Gimana jihad lawan orang Islam? Gimana jihad? Kita pun orang Islam. Gara-gara mungkin berbeda pandangan, berbeda pendapat. Jangan ya akhi. Udahlah kita diam ya. Sampai Nabi mengatakan kun ibna Adam al-maqtul. Kata Nabi, kalau sampai terjadi ada orang masuk di rumahmu di musim fitnah, jadilah kau anak Adam yang terbunuh. Wala takun ibna Adam al-qatil. Jangan kau menjadi anak Adam yang membunuh. Jangan. Kalau memang terjadi fitnah kemudian orang sudahlah. Mau apa lagi ya? Memang kita berhak bela diri, tapi jangan sampai kita akhirnya salah, kita membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh karena dosanya sangat besar ya. Ya, makanya ketika anak Adam Habil ingin dibunuh oleh Qabil, dia nasihati, "Saya tidak akan lawan. Kau bentangkan tanganku, saya tidak akan bentangkan. Kalau kau bunuh saya, kau akan bawa dosaku." Ya, akan bawa dosaku. Oleh karenanya para ulama mengatakan ini, adapun Ibnu Katsir mengingatkan, adapun hadis yang mengatakan kalau ada si A bunuh si B, semua dosa B diambil oleh si A, itu hadis la asralahu, tersebar di masyarakat. Si A bunuh si B, maka seluruh dosa B, mau jahat, mau apa, diambil semuanya oleh si A. Dan si A akan bertanggung jawab memikul seluruh dosanya. Mereka berdalil dengan ayat ini, dan itu kesalahpahaman kata Ibnu Katsir. Lagi pula hadisnya la asralahu, tidak ada sanadnya sama sekali, hanya perkataan yang tersebar. Namun kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, bisa terjadi karena di antara kezaliman yang paling besar pada hari kiamat adalah masalah darah. Awalu ma yuqda bainan nas fid dima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali di sidang manusia adalah masalah darah. Ya, maka sangat memungkinkan ya dosa-dosanya akan dia pikulkan kepada sang pembunuh. Ini sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Dia terbunuh, begitu hebatnya kezaliman tersebut, dahsyatnya kezaliman tersebut membunuh, bisa jadi yang terbunuh dosa-dosanya dia transfer semua kepada yang membunuh. Tapi intinya hati-hati, Apa yang terjadi setelah dinasihati Habil menasihati Qabil? Fatakuna min ashabin nar, hati-hati kau akan menjadi penghuni neraka jahanam. Wa dzalika jazaa'udz zalimin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Apa kata Allah? Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minan nadimin. Fa asbaha minal khasirin. Akhirnya nafsunya fatawwa'at lahu, memudahkan, menganggap remeh ya. Jiwanya menganggap remeh membunuh saudaranya. Jiwanya membuatnya menganggap menggampangkan membunuh saudaranya. Faqatalahu, maka dia pun bunuh. Qabil pun bunuh Habil. Fa asbaha minal khasirin, jadilah dia orang yang merugi. Orang yang merugi. Ya. Setan jiwanya menghiasinya untuk akhirnya
melakukan pembunuhan, ya. Akhirnya dia bunuh saudaranya sendiri, padahal saudaranya sudah menasihati begitu dalam, ya. Namun jiwanya menguasai dia, menggampangkan, alah bunuh apa masalahnya. Akhirnya dia bunuh saudaranya. Fa asbaha minal khasirin, jadilah dia orang yang merugi, ya. Setelah dia membunuh saudaranya, dia bingung bagaimana cara menguburkan saudaranya. Tolong dihapus. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu, kita lanjutkan agar kita menghemat waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dia bingung membunuh bagaimana apa yang dilakukan dengan adiknya yang sudah dia bunuh. Adapun cara dia bunuh tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan dalam sebagian tafsir, tapi sanadnya tidak ada yang sahih. Iblis datang, kemudian iblis mengatakan caranya dengan ambil batu pukul kepalanya. Tapi wallahu alam caranya tidak ada sanad yang sahih menceritakan. Tetapi intinya dia bunuh, entah pakai besi, entah pakai batu, intinya adiknya Habil dia bunuh. Setelah itu dia bingung apa yang dilakukan dengan adiknya. Dia geletakkan di atas tanah. Ada yang mengatakan dia malu sama ayahnya Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia masukkan dalam sebuah jurab seperti dia buat semacam tempat dari kulit, dia masukkan adiknya, kemudian dia bawa kemana-mana. Ada yang mengatakan selama setahun dia bawa adiknya, ada yang mengatakan selama 100 tahun, karena umur mereka panjang. Nabi Adam umurnya 1000 tahun. 100 tahun dia bingung apa yang dia lakukan. Dia bingung. Ini semua disebutkan tapi tidak ada sanadnya semuanya. Intinya dia bingung apa yang dia lakukan. Akhirnya kata Allah, fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Maka Allah kirim seekor gagak. Yabhathu fil ardi, kemudian dia gali-gali tanah. Ya. Liyuriyahu, agar dia menunjukkan kepada si Qabil kaifa yuwari sawata akhi, bagaimana dia menguburkan sawa itu aurat saudaranya, yaitu dia menguburkan mayatnya. Ya. Ada yang mengatakan Allah mengirim 2 ekor gagak, kemudian 2 ekor gagak terus bertengkar di depan dia. Akhirnya satu mati. Gagak ini akhirnya menggali-gali lubang. Dia taruh gagak satunya, kemudian dia tutup dengan tanah. Sehingga akhirnya Qabil lihat, oh begitu caranya. Nah, ini baru pengalaman, tidak pernah membunuh dan tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh ini manusia pertama terbunuh. Dan ini kasus pembunuhan yang pertama di dunia. Apa yang dilakukan, dia bingung, ya. Tidak pernah lihat ada contoh. Maka lihat gagak kemudian menutup-nutup bangkai gagak yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya dohir ayat Allah mengatakan fa ba'atsallahu ghuraban. Allah mengirim 1 ekor gagak. Allah tidak mengatakan gurobain, 2 gagak, tapi 1 ekor gagak. Yang gagak tersebut dia mengambil sesuatu makanan, terus dia ngambil sesuatu barang, kemudian dia gali-gali pasir, dia tutup dalam pasir. Ketika melihat itu, maka terinspirasilah Qabil, oh begini caranya. Akhirnya dia pun gali tanah, kemudian dia masukkan adiknya dalam tanah tersebut. Dia belajar dari gagak tersebut, ya. Dan ini dalil bahwasanya terkadang seorang menemukan sesuatu, terinspirasi dari sesuatu yang dipandang di depan dia. Allah mengajarkan, ya. Dia terinspirasi melihat sesuatu, ya. Sesuatu seperti katanya konon Ishak Newton ketika duduk kemudian lihat apel jatuh, kemudian pikir gravitasi. Intinya ada saja hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Selalu dia mikir, tahu ting, tiba-tiba nyambung, connect. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengajarkan manusia berbagai macam hal. Saya kadang pikir bagaimana manusia ini obat ini obat anu, kemudian makanan begini campur gini. Ya kalau semuanya kebetulan nggak mungkin, pasti mereka belajar, ya, ngajarin mereka, kasih tahu kalau ini enak dimakan. Ini ya, tentu ada yang mengajarkan, ya. Insting, benar ada insting, ada firasat, tapi Allah yang mengajarkan. Seperti kisah ini, ya, bagaimana Qabil tidak tahu cara membunuh, Allah kirim fa ba'atsallahu ghuraban, Allah kirim sehingga dia terinspirasi melihat gagak menggali. Oh, begini caranya. Akhirnya dia belajar. Maka dia pun kubur adiknya, fa asbaha minan nadimin. Maka dia pun menyesal. Oleh karenanya
kalau mayat sudah meninggal harus dikubur. Jangan dibiarkan terbuka ya. Karena manusia asalnya dari tanah maka dikubur, aurat bagaimana mayat kemudian menimbulkan bau yang sangat busuk. Kalau dibiarkan saja harus dikuburkan. Saya para ulama menyebutkan bagaimana kalau mayat tersebut meninggal di lautan ya. Sebut oleh para fuqaha gimana kalau mayat tersebut tinggal lautan sementara tidak ada yang bisa menahan baunya misalnya ya. Enggak mungkin taruh di atas kapal menimbulkan bau, tidak ada yang bisa menutup dan ini menimbulkan bahaya, bisa terjadi penyakit dan yang lainnya. Saya para ulama mengatakan kalau tidak mungkin dan kapal ini masih jauh, tidak akan bersandar kecuali sebulan atau 2 bulan kemudian, maka hendaknya dia dilemparkan dalam lautan, dikafankan dengan baik, kemudian disolatkan semuanya. Kalau memang tanah tidak bisa, maka diletakkan di lautan. Kalau bisa diletakkan besi yang berat sehingga mayat tersebut jatuh di dasar laut, kemudian nanti mudah-mudahan tanah lautan menutupinya seperti itu. Ini pendapat sebagian fuqaha. Ada yang mengatakan kalau sudah dekat suatu pulau maka letakkanlah kayu, semoga mayat tersebut terdampar di suatu pulau, kemudian nanti orang-orang akan menguburkannya di situ. Karena mayat semuanya harus dikubur. Ya, mau muslim mau kafir dikubur. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib ketika bapaknya meninggal dunia, Abu Thalib ya, kemudian Ali datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ammaka Syekh ad-Dhal qad mat." Ya Rasulullah, pamanmu Abu Thalib yang tersesat ya, tidak mau masuk Islam, telah meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali, "Idhab fawarih, wahai Ali, pergilah dan kuburkanlah bapakmu." Ali berkata, "Innahu mata kafiran." Ya Rasulullah, dia mati kafir, saya tidak mau kubur. Kata Rasulullah SAW, "Idhab fawarih, pergilah dan kuburkanlah bapakmu." Ya, akhirnya Ali menguburkan. Jadi sama ketika Nabi SAW berperang dalam perang Badar, kemudian Abu Jahal dan teman-teman, Nabi kuburkan, masuk dalam sumur, Nabi kuburkan, tutup. Ya. Manusia tetap manusia. Ya, ini sebagai anak Adam dikuburkan. Sehingga, tapi kalau tidak ada tanah, tidak mungkin menyapai tanah, boleh dikuburkan di lautan sebagaimana fatwa para ulama. Namun kata para ulama tidak boleh dikuburkan di lautan kecuali benar-benar tubuhnya mau rusak, terasa sudah mau rusak ya. Kalau masih ada kemungkinan sampai ke daratan maka tidak boleh. Hukumnya haram, harus dibiarkan sampai tubuhnya benar-benar mau rusak, sudah tidak mungkin lagi untuk tidak mungkin dibawa ke daratan, maka silakan dikuburkan. Disebutkan dalam Ibnu Hibban kisah Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia meninggal di kapal. Meninggal di kapal bersama sahabat-sahabat yang lain, bersama teman-temannya. Mereka bingung bagaimana ini ya. Tapi mereka tunggu sampai padahal perjalanan masih seminggu lagi. Dan mayat mungkin 2-3 hari ya, zaman dulu tidak ada alat untuk membuat mayat bertahan lama. 2-3 hari lagi mungkin sudah bau ya, atau 1 hari 2 hari sudah bau. Sementara masih seminggu lagi baru sampai di daratan. Ternyata mereka tunggu sampai mulai bau, baru mereka akan lemparkan ke lautan. Ternyata sampai seminggu nggak ada apa-apa ya, sahabat. Akhirnya dikuburkan sampai di daratan ya, sampai di daratan. Ini sekedar bahwasanya Allah menamakan dalam ayat ini fa uwariya sau'ata akhi. Ya, aku akan menutup sau'ah. Sau'ah itu artinya aurat. Artinya mayat ditutup ya, jangan dibiarkan terbuka karena menimbulkan bau yang tidak enak, dilihat jadi pandangan orang, jadi cercaan orang, ini mengganggu, maka dikuburkan. Ya, bahkan ulama mengatakan dikuburkan yang cukup dalam sehingga tidak bisa digali oleh hewan buas misalnya, harus ukuran yang tertentu ya. Demikian juga kalau misalnya ternyata tanah berair dan tidak bisa dikuburkan, boleh dimasukkan dalam peti, kemudian dikuburkan, kemudian ditumpuk sih ya. Karena kalau mungkin tidak air terus nggak bisa ya, terpaksa dimasukkan dalam peti, diberatin, dikuburkan, baru ditimbun. Yang penting tertutup. Ini semua darurat ya. Fa asbaha minan nadimin, maka dia pun menyesal ya. Menyesal sini maksudnya apa? Kata para ulama, tidak bertobat. Penyesalan mungkin terjadi tapi tanpa tobat. Kalau dia bertobat mungkin diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu. Namun dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala bini Adam al-awwal kiflun min damiha." Li'annahu awwalu man sannal qatla. Kata Nabi SAW, tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh secara zalim kecuali dosanya juga ditanggung oleh anak Adam yang pertama, yaitu Qabil. Karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Seandainya dia bertobat tentu selesai. Ya, tentu selesai. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan hal ini. Kalau dia bertobat selesai. Adam alaihissalam bertobat. Allah terima tobatnya, selesai.
Oleh karenanya seorang yang melakukan dosa-dosa yang ternyata dosa-dosa jariyah, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an." Kata Nabi SAW, barang siapa mencontohkan perbuatan yang buruk, ya, dia jadi pionir, jadi perintis, mencontohkan suatu keburukan, kata Al-Qurtubi di antaranya bid'ah, kemudian diikuti oleh banyak orang, bagi dia dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa mereka. Oleh karena seorang yang pernah melakukan dosa-dosa jariyah segera bertobat kepada Allah. Kalau tidak, nasibnya seperti anak Adam, menyesal tapi tidak bertobat. Ya, di antara syarat tobat bukan hanya sekedar menyesal, ya. Bukan hanya sekedar menyesal, ya. Oleh karenanya dia menyesal, tapi ini bukan penyesalan yang mengantarkan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa asbaha minan nadimin. Ya, akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, dia tadi ingin membunuh agar dia bisa menikah dengan kembarannya, ternyata tidak dia dapatkan, ya. Dan ini sama seperti iblis dan juga Yahudi. Iblis, ya, hasad sama Adam. Apa yang dia dapatkan? Neraka jahanam. Dia didapatkan sebagian anak Adam menemani di neraka, tapi dia abadi. Ini tidak mendapat apa-apa, dia tidak menjadi mulia daripada Adam. Yahudi pun demikian. Ya, ketika dia hasad kepada Nabi Muhammad SAW, mereka hasad kepada Nabi SAW, mereka ingin mendapatkan apa yang mereka dapatkan, ternyata mereka tidak dapatkan. Justru mereka terusir dari kota Madinah. Kemudian mereka ditaklukkan dalam perang Khaybar. Ya, hasad tidak membuahkan apa yang mereka dapatkan. Fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin." Oleh karena itu, min ajli dzalika, karena masalah cerita kisah dua anak Adam ini, katabna 'ala bani Israil, maka kami tetapkan aturan kepada bani Israil. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa bunuh jiwa tanpa ada hak. Ya, jiwa boleh dibunuh, kalau dia bunuh orang kita boleh bunuh, qisas. Tapi kita bunuh dia tanpa ada hak. Au fasadin fil ardi, atau dia melakukan kerusakan di atas muka bumi, maka kita boleh bunuh dia. Faka'annama qatalan nasa jami'an. Kalau dia bunuh orang yang tidak berhak, tidak membunuh orang lain, tidak melakukan kerusakan, kemudian dia bunuh, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyana nasa jami'an. Barang siapa menghidupkannya, maka dia telah seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Wa laqad ja'atum rusuluna bil bayyinati. Sungguh Rasul-Rasul kami telah mendatangkan kepada mereka dengan petunjuk-petunjuk. Thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Kemudian inna katsiran minhum, banyak dari mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi. Baik, perhatikan di sini. Kata Allah, min ajli dzalika. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Ya. Au fasadin fil ardi, ya, bighairi nafsin au fasadin fil ard. Karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala, karena itu, ini membayangkan tentang sebab atau illah. Syariat dibangun di atas sebab atau illah, ya. Illahnya karena tadi barang siapa membunuh jiwa yang tidak membunuh orang lain, yang tidak membunuh orang lain, kemudian tidak melakukan kerusakan di muka bumi, tidak melakukan kerusakan di bumi. Min ajli katabana ala annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Faka'annama qatala an-nasa jami'a. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Allah mengatakan kita boleh bunuh orang berdasarkan hukum Islam dengan dua sebab. Pertama, dia membunuh orang lain. Kedua, dia melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kalau dia bunuh orang lain, boleh dibunuh. Qisas.
Hukum apa? Qisas, dia bunuh orang, dia boleh dibunuh. Atau dia melakukan kerusakan di muka bumi. Apa kerusakan di muka bumi? Kata para ulama misalnya qutta'ut tariq. Perompak. Ini perompak. Ini kerusakan di muka bumi. Di antaranya kesyirikan, murtad. Ya, ini juga boleh dibunuh karena kerusakan di muka bumi. Di antaranya ahlul bid'ah seperti ahlul bid'ah ya. Seperti khawarij ya. Atau yang lainnya yang tidak, kata para ulama seperti Al-Qurtubi, yang tidak bisa tertolak kerusakannya kecuali dengan membunuh mereka, maka boleh dilakukan. Adapun yang tidak melakukan ini dan tidak melakukan ini, maka tidak boleh dibunuh. Barang siapa membunuh orang yang tidak melakukan pembunuhan dan tidak melakukan kerusakan, faka'annama qatala nasa jami'a, seakan-akan yang bunuh seluruh manusia. Kenapa bisa demikian? Karena dia telah menghalalkan ya. Dia telah menghalalkan pembunuhan tanpa sebab, pembunuhan tanpa hak, maka tidak ada bedanya antara yang dia bunuh dengan yang lainnya. Maka tidak ada bedanya antara yang dia bunuh dengan yang lainnya, dengan manusia yang lainnya, nyawa-nyawa yang lainnya. Kalau begitu sama aja dia bunuh yang lain, tidak ada bedanya. Yang ini juga tidak hak dia bunuh, ya kapan dia ketemu manusia dia boleh bunuh juga karena Allah menganggap sama ya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan manusia seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Artinya dia tidak membunuh, dia tadi membunuh enggak jadi. Kenapa? Orang ini haram untuk saya bunuh. Kenapa saya harus bunuh dia? Sehingga dia tidak jadi membunuh seakan-akan dia menghidupkan manusia. Maksudnya demikian. Ketika dia tidak jadi membunuh karena dia tahu hukumnya haram, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia karena dia tidak akan bunuh seorang pun. Sebagaimana ini haram dibunuh, yang lain juga haram dibunuh. Ya, sebagaimana ini diharam dibunuh, yang lain juga haram dibunuh. Maka dikatakan seakan-akan dia menghidupkan orang tersebut. Artinya apa? Dia tidak jadi membunuhnya karena dia tahu hukumnya haram. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah datang kepada mereka Bani Israel rusuluna, rasul-rasul kami yang banyak dengan dalil-dalil, dengan mukjizat-mukjizat dan yang lainnya. Tetapi apa yang terjadi? Tsumma inna katsiran minhum, setelah datang rasul-rasul kami dengan berbagai macam dalil, ternyata banyak dari mereka justru setelah datang dalil dan penjelasan, fil ardi la musrifun, mereka melakukan pelanggaran yang berlebih-lebihan ya di atas muka bumi, di atas muka bumi. Taib. Inilah kisah dua anak Adam. Ada beberapa faedah yang ingin saya sampaikan dari ayat-ayat ini. Yang pertama, ya, yang pertama, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa jadi dua orang sama-sama melakukan ibadah yang sama. Satu diterima, satu ditolak. Lihatlah bagaimana Qabil melakukan sesajen atau sesembahan kepada Allah, Habil juga, ternyata Habil diterima, Qabil tidak diterima. Oleh karena jangan seorang terpedaya, saya sama-sama ibadah, belum tentu saya diterima, belum tentu dia diterima, saya diterima, belum tentu. Betapa banyak orang sholat bareng-bareng, ya, berdampingan, mungkin gerakan sholatnya sama, pahalanya antara langit dan bumi. Ya, bisa jadi seorang sama-sama haji, satu diterima, satu enggak terima. Bisa jadi sama-sama korban, sapinya sama-sama berat, satu diterima, satu tidak diterima. Ya, karena Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darahnya dan dagingnya, tapi yang sampai kepada takwanya. Ya, maka jangan seorang terpedaya kita rame-rame ibadah. Ingat, hati-hati, perhatikan niat kita, hati kita, karena belum tentu kalau rame-rame semuanya diterima, belum tentu. Bagaimana Qabil dan Habil. Ya. Kemudian di antara faedah yang penting juga yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ibnu Taimiyah ketika membahas tentang innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Perhatikan sini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya terima dari yang bertakwa, ya.
sesungguhnya Allah hanya terima dari yang bertakwa. Di sini ada 3 mazhab, Ibnu Taimiyah menjelaskan. Apa maksud dari ayat ini? 3 mazhab. Yang pertama adalah Mu'tazilah. Yang kedua adalah Al-Murji'ah. Yang ketiga adalah Ahlus Sunnah. Adapun Mu'tazilah, mereka berpendapat bahwasanya Allah hanya menerima dari yang bertakwa, ya. Karenanya pelaku dosa besar tidak bertakwa, sehingga amalan mereka tidak diterima, dan mereka, ya, fi manzilah baina manzilatain, ini sering kita bahas, fi manzilah baina al-manzilatain, yaitu bukan beriman, tidak juga kafir, tapi intinya tidak diterima. Karena Allah hanya menerima yang bertakwa. Orang tidak bertakwa percuma. Melakukan dosa besar tidak bertakwa, melakukan amalan apapun, haji, umrah tidak diterima. Pendapat yang benar Ahlus Sunnah, yaitu Allah menerima amalan orang yang bertakwa pada amalan tersebut. Bertakwa pada amalan tersebut. Ini pendapat yang benar seperti ini. Amalan tersebut. Sehingga jika ada pelaku dosa besar, dia mungkin berzina, mungkin dia makan riba, tapi dia bersedekah tulus, sedekahnya diterima. Yang penting dia ikhlas dalam amalannya ini. Adapun zinanya, ribanya itu urusan lain. Ini pendapat Ahlussunnah seperti ini. Kalau tidak, maka akan bertentangan dengan ayat-ayat. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Dirikanlah salat, kemudian kata Allah, sungguhnya salat itu menghilangkan dosa-dosa. Berarti ketika dia masuk salat, dia masih punya banyak dosa. Dia masih punya banyak dosa. Kalau menurut mazhab Mu'tazilah, berarti salatnya tidak diterima. Padahal Allah mengatakan salatnya diterima, dan salatnya tadi bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Saya ulangi, ya. Ini yang dimaksud dengan innama yataqabbalu minal muttaqin, Allah terima dari orang bertakwa, maksudnya yang bertakwa pada amalan tersebut, meskipun dia tidak bertakwa pada amalan yang lain. Mungkin dia zina, mungkin dia riba, waliyadzubillah, tapi ketika dia bersedekah, ketika dia salat, dia tulus, maka diterima. Ya, buktinya tadi Allah mengatakan, dirikanlah salat tarafayn nahar wa zulafan minal lail, di penghujung hari dan juga di malam hari. Innal hasanat, sungguhnya salat-salat itu bisa menghilangkan dosa-dosa yang sebelumnya. Berarti salatnya diterima, sementara dosa-dosanya tadi terhapus dengan salatnya. Seperti itu. Contoh lagi, kalau tidak diterima kecuali orang bertakwa, bagaimana orang bisa bertobat? Yes. Sementara dia mau bertobat, dia punya dosa. Kalau tobatnya tidak diterima, ya gimana? Disyaratkan dia diterima tobatnya, disyaratkan, kata Mu'tazilah, disyaratkan dia diterima ibadahnya, dia harus bersih dari dosa-dosa. Ya susah. Ya, sementara dia punya dosa, supaya bersih dia bertobat dulu, ya. Jadi Ahlus Sunnah seperti ini. Adapun Murji'ah, mereka mengatakan ayat ini menunjukkan pelaku dosa besar termasuk muttaqin. Pelaku dosa besar termasuk bertakwa. Karena pelaku dosa besar amalnya diterima. Kalau dia beramal saleh diterima. Jadi ini dua hal yang saling bertentangan antara Mu'tazilah dan Murji'ah, ini saling bertentangan, ya. Yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah. Dan keduanya memandang amal secara umum, amal secara keseluruhan. Secara takwa berkaitan dengan amal keseluruhan, dengan seluruh amal. Dan ini salah pandang, ya. Jadi bertakwa, adapun Ahlus Sunnah maksudnya kau bertakwa pada amal yang sedang kau lakukan. Kalau kau bertakwa diterima, meskipun pada amal yang lain kau tidak bertakwa. Mu'tazilah, ya, kalau kau tidak bertakwa pada seluruh amal, maka seluruh amalmu tidak diterima. Dan ini salah. Murji'ah sebaliknya, ya. Karena pelaku dosa besar diterima amal solehnya, berarti dia dianggap bertakwa. Dia dianggap bertakwa. Yang benar adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan kepada nafat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan kita hati-hati dengan
penyakit hasad ya, karena itu penyakit yang berbahaya yang bisa menimpa siapa saja. Banyak-banyak berdoa agar tidak terkena hasad ya. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu ya. Kemudian juga kita berdoa agar terhindar dari orang-orang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Demikian saja. Dan hati-hati juga yang terakhir, kalau ada fitnah yang bisa menimbulkan pertumpahan darah, maka jangan ikut-ikutan. Lebih baik duduk daripada berdiri, lebih baik berdiri daripada berjalan, lebih baik berjalan daripada berusaha ya. Lebih baik diam daripada ngomong. Apalagi sumber omongan kita ternyata beritanya tidak ada yang valid ya. Kita enggak tahu, maka lebih baik kita diam, sebarkan aja kebaikan tapi jangan ikut-ikutan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.